mahasiswa kalian dituntut juga nih ternyata harus kreatif. Di samping benefitnya besar, tapi kalian juga effortnya, usahanya juga harus ya. Oke, itu sudah jelas pasti. Kemarin kebetulan ada dari mahasiswa mesin, jurusan Mesin buat bisnis Bu. Buat bisnis. Apa Kemarin produknya? sempat ada beberapa orang yang konsul, tapi yang saya ingat dua proposal ini sangat unik. Yang satunya ini buat alat otomatis untuk makan ikan. Wow, mesin itu. ya Bu? Dari kalau nggak salah dia memanfaatkan galon bekas. Nah pas dikonsulkan ke saya bilang ini bagus sekali kan idenya. Tinggal dibuatkan aja nama brandnya sama logonya. Betul. Dan setelah itu direvisi dan mereka buatkan brand dan logonya. Wisata tuh enak ya Bu, meskipun kita jurusan kimia tapi mau dong wisata-wisata yang kayak gitu. Jauh dari basic ilmu. Jauh dari basic ilmu tapi dekat dengan hobi. Silahkan. Ayo. Terus saya dapat ini juga Bu, foto dengan mantan menteri pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Ini pegang baju loh Bu. Desa Wisata Sawobodo. Oh, pegang baju Desa Wisata Sawobodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Bersama saya Meli. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang masih dari Universitas Sulawesi Tenggara. Beliau adalah dosen di sini. Untuk lebih jelasnya, ayo kita sapa dulu. Halo Ibu. Hai. Boleh dong Bu kenalan sedikit. Ibu nih dosen di mana dengan namanya? Karena belum disapin, belum kenalan Ibu. Oke, baik. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desya Fitri Salsabila. Biasanya mahasiswa manggilnya Bu Salsa. Bu Salsa. Ya, saya dari salah satu dosen di Fakultas Teknik jurusan Kimia. Oh iya, Ibu Salsa salah satu dosen dari Fakultas Teknik jurusan Kimia. Oke. Saya sama Bu Salsa udah beberapa kali ya Bu kita ketemu, cuman baru kali ini nih kita bahas sharing-sharing seperti ini dan di depan kamera. Sempat mau ada program juga waktu Iya itu. sih Bu. Sawit. Oh iya, program sawit. Oke. Mungkin boleh ya Bu, saya basa-basi dulu sedikit. Ibu sudah berapa lama mengabdi di Universitas Sulawesi Tenggara? Oke, baik. Untuk mengajar di Unsultra ini sejak 2022 itu September kalau nggak salah. Itu tapi statusnya masih dosen LB. Setelah di November 2022 baru diangkat jadi dosen tetap di Unsultra. Oke, berarti Ibu sudah dari 2022 dan sekarang 2025 kurang lebih jalan 3 tahun ya Bu? Jalan 3 tahun. Berarti lebih lama saya nih Bu. Saya masuknya tahun 2020. Ibu masuk 2022. Ada nggak sih senioritas di dosen dan mahasiswa? Kayaknya nggak bisa ya, nggak nyambung ya. Alhamdulillah di Unsultra lingkungan kerjanya positif semua. Alhamdulillah. Mulai dari paling atas positif semua. Oke, syukurlah kalau gitu. Oke nih Bu. Meskipun Ibu baru 3 tahun di sini, tapi saya cukup sering loh Bu dengar nama-nama Ibu. Maksudnya nama Ibu dari teman-teman nih, teman-teman mahasiswa. Ternyata mereka beda-beda kegiatan, terus beda-beda juga fakultas. Sering nih kalau bahas Bu Salsa, oh iya Bu Salsa yang dari teknik ya, kimia ya. Oh iya saya tahu Bu Salsa lagi, terus ketemu lagi teman mahasiswa bahasnya Bu Salsa lagi. Apa sih Bu sebenarnya kegiatan Ibu ini selama 3 tahun belakangan sampai cukup dikenal nih sama mahasiswa-mahasiswa di fakultas? Apakah ada kaitannya dengan produk di depan kita ini? Karena menarik nih. Baru nih Bu Cipras kita hadirkan yang kayak gini-gini. Karena ada Ibu di sini. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, mungkin kalau untuk kegiatan mahasiswa mungkin bonding ke mahasiswa lebih sering gitu, karena banyak program kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud sendiri itu setiap tahunnya ada, dan programnya sendiri itu ada 3, yaitu ada PKM, P2MW sama PPK Ormawa. Setiap tahun pasti selalu ada. PKM sering nih Bu, sering dengar PKM. P2MW kayaknya belum lama ya. Sama Ormawa. Oke. Berarti Bu Salsa nih akrabnya sama mahasiswa tuh bukan cuman sesama jurusan, bukan cuman karena mata kuliah ya Bu. Ini ada studi tapi memang ada kegiatan dari kementerian. Berarti ini ya Bu, memang sejalan dengan kurikulum kita nih, MBKM. Betul sekali. Tidak cuman di dalam kelas. Buktinya teman saya nih Fakultas Hukum kenal sama Ibu Fakultas Teknik, jauh banget loh tuh. Oke. Tadi sudah disebutkan tuh ada PKM, P2MW sama PPK Ormawa.
boleh dong dikulik Okay. PKM ini apa, P2MW ini apa, dan PPK Ormawa. Jadi kalau untuk PKM sendiri dia itu program kreativitas mahasiswa. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang ingin berinovasi, mungkin dari riset eksakta atau riset sosial humaniora, bisa sekali ikut di dalam program PKM ini. Berarti penelitian Lebih ke penelitian, inovasi begitu. Inovasi, betul sekali. Ada nih Bu bimbingan Ibu yang Ibu ikut Iya, PKM. alhamdulillah 2 tahun berturut-turut ini. Nah, kimia itu alhamdulillah lolos 2023, 2024 lolos 3 judul. Nah, di tahun 2023 itu lolos 3 judul, 2 judulnya itu bimbingan saya, dan di tahun 2024 lolos 3 judul juga jurusan kimia, salah satunya juga bimbingan saya gitu. Waduh, ini sangat apa ya Bu, kalau senjata tuh tepat dan akurat nih, baru 2 tahun masuk, tapi 2 tahun itu sudah mengikuti kegiatan riset penelitian, PKM ya. Ini PKM programnya apa ya, untuk mahasiswa ya Bu sebenarnya? Iya, untuk mahasiswa. Oh, dosen membimbing di situ. Dosen membimbing. Terus selama 2 tahun Ibu mengikuti program itu, tiap tahun ya berarti dia? Iya, tiap tahun. Ada nih mahasiswa yang lolos sampai pendanaan. Iya, betul sekali. Keren sih. Kayaknya teman-teman nih yang di kelas yang bukan cuman apa ya, mungkin ada sedikit bosan sama mata kuliah, atau mungkin jenuh-jenuh sedikit, biasa lah ya mahasiswa. Ayo kita main-main ke riset penelitian ya, PKM. Ini ada Bu Salsa sebagai pembimbingnya. Boleh sekali. Terbuka untuk seluruh mahasiswa. Oh, seluruh mahasiswa. Boleh konsul. Silakan. Berarti fakultas juga ya, fakultas manapun. Ya. Oke. Itu tadi kita bahas PKM. PKM itu dia lebih ke inovasi penelitian. Sebenarnya kegiatan mahasiswa ya, tapi memang dibimbing sama dosen. Basisnya riset sama inovasi, research dan inovasi. Terus lebih ke eksakta ya berarti Bu, cuman ada juga yang menarik. Tapi ada juga yang tema lainnya. Kewirausahaan pun juga ada. Ada. Iya, inovasi kewirausahaan, ada juga karsa cipta gitu. Ada banyak temanya kalau PKM. Dan untuk 2 tahun belakangan ini Unsultra lolos ya Bu? Lolos 4 judul Unsultra. Wow, 4 judul. Kira berkutik berturut-turut 4 judul. Berturut-turut 4 judul. Tahun 2023 itu 5 judul. 2023 5 judul. 2024 4 judul. 4 judul. Wah, lumayan sih Bu, masih bisa dibilang mempertahankan. Iya. Oke. Dari judul-judul tersebut sampai pendanaan, dan berarti mahasiswa lumayan antusias ya Bu untuk mengikuti itu. Alhamdulillah sangat antusias. Semoga semakin meningkat. Ini kan baru di fakultas Ibu, maksudnya bimbingan Ibu ya. Tentu saya dosen-dosen lain juga pasti punya apa ya, proposal tersendiri, punya juga mahasiswa dan bimbingannya. Oke. Itu tadi sedikit tentang PKM, bahwa dia adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk mahasiswa, diberikan wadah untuk meneliti. Dan itu pendanaannya dari kementerian langsung ya Bu? Iya, kementerian. Betul, kementerian, dan didukung kampus juga. Betul sekali. Apalagi pembimbingnya apa ya, Gen Z nggak sih kalau kita bilang ini? Oke, itu yang PKM berbasis research dan inovasi. Kalau P2MW nih Bu? Nah, sebenarnya P2MW ini dia diambil dari PKM sendiri, karena P2MW ini baru 5 tahun terakhir kalau tidak salah. Nah, P2MW ini program pembinaan mahasiswa berwirausaha. Jadi kalau bagi mahasiswa yang mungkin ingin membuka usaha tapi terkendala modal, bisa sekali ikut P2MW. Baru apa ya Bu? Maksudnya baru ada loh ini mahasiswa buat saya ada bisnis sebagai mahasiswa, terus ternyata ada kita ikutkan kegiatan dan itu dikasih dananya. Baru tentu saja ini pasti ada apa ya Bu, kalau kita bilangnya konversi kan ke mata kuliah. Sangat jelas. Karena masuk ke MBKM kan. Oh iya Bu, betul. Selalu ada kaitkan dan bisa dikonversikan ke mata kuliah. Iya. Waduh, itu bisa sampai 6 SKS. Waduh Bu, keren sekali. Ibaratnya gini ya Bu, mahasiswanya sudah bisnis dapat, dananya juga dapat, pengalaman betul. Terus mata kuliahnya aman nih karena bisa dikonversikan. Aduh, sejahtera sekali ya mahasiswa di MBKM ini. Oke. Tadi P2MW dia untuk lebih program untuk berwirausaha. Tapi masih ada kaitannya ya Bu, berarti dengan PKM. Kalau PKM tadi research dan ada produknya, dan mungkin dia berpeluang bisnis, ternyata bisa nih Bu dilanjutkan ke P2MW. Ke P2MW, ya, betul sekali. Oke. Kita bahas ke bimbingan Ibu. Berarti yang Ibu bimbing lolos nih Bu? Alhamdulillah lolos tahapnya. Iya. Kalau tadi kan di PKM tuh
Belum dijelaskan sih Bu, lolos pendanaan itu saya dengar ada PIMNAS nih, terus ada Expo, itu Betul. apa sih Bu? Boleh tolong dijelasin? Dari ketiga program ini semuanya kan ada tahap sampai ke penghargaan. Nah, dari 3 program ini beda-beda. Jadi kalau PKM itu namanya PIMNAS. Iya. Kalau yang P2MW dia itu namanya KM Expo, dan yang ketiga KM PPK Expo. Ormawa itu tahap penghargaannya di Abdidaya Ormawa. Abdidaya berarti beda-beda ya Bu? Beda-beda. 3 program ini ada tiap tahun? Ada tiap tahunnya ada. Waduh, berarti apa ya, mahasiswa sekarang ini lumayan sibuk ya, Iya. karena banyak peluang ternyata. Betul sekali. Oke. Jadi di PKM mereka buat ide dulu, terus Iya. proposal, Iya. diajukan lolos pendanaan nih. Iya. Setelah lolos pendanaan, baru masuk ke penilaian PIMNAS. Mereka Oke. buat produknya. Buat produknya, berarti nanti hasil dipersentasekan penelitian itu, ya. persentasekan, itulah yang masuk ke PIMNAS. Iya. Untuk PKM. PKM. Terus kalau untuk yang P2MW, dia fokus ke produknya. Ke produknya dan hasil jualannya. Jadi dilihat, dipantau. Seperti ini ya Bu, seperti kayak dikontrol gitu Iya, ya, Bu? dikontrol, kayak pembukuannya semuanya dikontrol. Waduh. Dan P2MW kan ada 2 tahap. Jadi ada yang tahapan awal yang misalnya memang baru-baru mau mulai, ada idenya baru mau mulai, itu tahapan awal. Terus ada yang tahapan lanjutan, itu kalau yang bisnisnya minimal 1 tahun. Oh, Nah, berarti itu memang beda-beda pendanaannya ya, juga kategorinya. berbeda. Nah, tahapan awal itu bisa sampai 15 juta didanai, yang tahapan lanjutan sampai 20 juta. Waduh, Iya. wow, keren banget nih mahasiswa. Jadi kayak oke, dia sudah punya nih apa ya tadi, ide bisnis. Iya. Terus ikut kegiatan ini akan dimodalin. Betul Setelah sekali. dimodalin, di ini juga nih apa, ada pembukuannya juga, ada kayak anggarannya gitu Iya, ya Bu, betul. disusun. Udah dapat modalnya, terus dapat pengalamannya lagi. Iya. Dan itu dipresentasikan juga ya Bu, Dipersentasekan produknya? semuanya. Keuntungannya berapa persen gitu setiap bulannya. Waduh, mahasiswa skill kalian nanti terlatih nih di sini. Iya. Terus keluar dari Unsultra, wisuda langsung Iya, deh jadi jadi, owner. Nah, tidak menuntut kemungkinan yang mengikuti ini hanya jurusan ekonomi saja. Jadi semua jurusan pun bisa. Oh iya Bu, P2MW itu kan wirausaha banget kan Iya, Bu, wirausaha. tapi bukan cuma untuk ekonomi. Bukan cuma Berarti untuk kalau ekonomi. misal FKIP nih Bu, Ya. anak-anak guru, calon-calon calon guru, guru, iya. terus punya basic atau mungkin punya bakat untuk berbisnis, keinginan iya. minat berbisnis, boleh ya Bu ikut Boleh P2MW? sekali, semua jurusan boleh. Terus mau datang bimbingan nih ke Ibu? Boleh banget ya. Udah Silahkan konsul, milih silakan. ya guys, sudah membuka diri Iya. ini. Oke, tadi itu P2MW produknya, dan memang ada tahap-tahapnya ya Bu? Ada tahapnya. kategorinya Ini contohnya. juga. Aduh, iya ini perlu kita singgung juga nih. Iya. Berarti ini tadi KM Expo ya Bu? Iya, Expo KM tuh kayak Expo. pameran kan pasti? Iya, Ini betul. dipamerkan juga nih. Iya, kemarin kemarin kan Unsultra lolos 3 judul, 3 pendanaan. Iya. Nah, yang tak lolos sampai ke tahap KM Expo itu cuma Iya. 1, yang S2 Glow ini. Oh, sampai S2 tahap. Glow. Iya, Kita betul boleh sekali. sedikit apa ya, unboxing, Iya. review, boleh ya sedikit. Ini namanya S2 S2 Glow. Ya. Oke. Nah, ini dari mahasiswa jurusan hukum. Oh, tapi Ketuanya, tapi ada juga mereka anggotanya ada dari ekonomi juga, manajemen gitu ya. Iya. Kayak kolaborasi Kolaborasi, berarti. betul sekali. Oke, meskipun Iya. masih ketuanya dari Oh, hukum. ketuanya dari hukum. Calon-calon pengacara ya kalau hukum nih tiba-tiba Iya. ada bakat bisnis berkembang ternyata Kan ya. berhubungan juga kalau mau berdagang, Iya, betul. harus ada hak Oh iya, hakinya. betul. Iya. Ada paham hukum lah Iya, ya harus Bu, paham betul hukum. hukum dagang Iya. mungkin tuh Hukum ada dagang, mata kuliahnya. betul sekali hukum dagang. Oke, ini body scrub, Iya. whitening and collagen. Iya. Berarti mencerahkan, terus kolagen ini kan untuk kulit ya Bu, lebih menutrisi juga ya Bu. Iya, Mungkin saya boleh baca sedikit Bu manfaatnya. Ini manfaatnya mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit lebih cepat, meratakan warna kulit, menghilangkan bekas luka, komedo, bekas jerawat dan flek hitam dan area lipatan. Iya. Garis bawahi Bu, komedo dan bekas jerawat. Berarti bisa untuk wajah Bu. Sepertinya bisa. Waduh, keren sekali Iya, nih Bu. itu di bawah bimbingan Pak Ilham. Oh, Pak Ilham. Iya, Berarti Pak Ilham. bukan cuma Ibu ya mahasiswa ini. banyak. Oh. Jadi untuk semua mahasiswa terserah mau pilih pembimbingnya itu Oh, siapa, terserah. bebas ya. Bebas. Aktor sama siapa nih? Iya, Dosen bukan fakultas iya. lain pun boleh. Iya, Oke. boleh, silakan. Oh, ini yang mahasiswa hukum yang dosen bimbingannya Pak Ilham ya. Iya, Pak Ilham. Ini lolos sampai KM Expo. Sampai KM Expo. Waduh, berarti Itu ada. dipamerin nih, Bu. Iya, betul sekali. Waduh, aroma rempahnya guys, kelihatan banget. Dan ini warna hitam ya, sekilas kayak bedak lotong.
Tapi kalau saya baca tadi ingredientsnya sini ada berasnya juga, ada temulawaknya juga. Ada vitamin C sama mineral oil dan glikorin. Nanti boleh deh teman-teman mahasiswa riset sendiri vitamin C itu buat apa, glikorin itu buat apa. Intinya kalau yang saya dengar produk ini tuh sudah banyak testimoninya, banyak yang pakai, dan setelah diikutkan di program P2MW ini diharapkan insya Allah makin berkembang ya Bu. Oke, ini baru satu produk loh Bu. Ini semua produk P2MW ya Bu? Iya, ini semua produk P2MW. Tapi untuk dokumentasinya saya ada Bu, dokumentasi yang ini karena memang ini sangat terkenal ya. Maksudnya di kalangan kita sudah sering dengar promosi Lulur ini. Ada saya dapat dokumentasi mungkin yang Ibu sebut tadi Pak Ilham. Yang di KM Expo. Iya. Ini yang mungkin di mana Bu KM Expo-nya menarik sekali nih, ada kebetulan untuk tahun ini kan tahun 2024. Nah, kebetulan KM Expo-nya itu di Universitas Halu Oleo diselenggarakan KM Expo-nya. Kebetulan Sulawesi Tenggara tuan rumah. Iya. Oke. Diadakannya di Sulawesi Tenggara. Terus ini nih produknya. Iya, betul sekali. Sangat ini ya, pasti pembimbingnya bangga sekali ya punya mahasiswa yang seperti ini. Ayo adik-adik yang akan jadi mahasiswa, kalian punya ide seperti ini, silahkan, jangan mau kalah sama ini. Dan jangan malu-malu untuk bertanya gitu. Untuk konsul sama dosennya siapapun langsung. Bisa. Dosennya langsung. Kalau saya bukan jangan malu sih, lebih teror aja sih. Jangan gini, tahu bisnis dimodalin, terus ada bimbingannya. Kalau kita nggak jadi mahasiswa belum tentu loh Bu dapat privilege itu. Iya, betul sekali. Itu dan ini kalau P2MW itu harus pure ide sendiri. Jadi nggak boleh barangnya orang yang kita jualkan gitu, nggak boleh produk orang lain gitu. Berarti kayak bisa dihakikan nggak sih Bu? Iya, bisa. Karena kan dari kita sendiri nih pure kreativitas mahasiswa. Jadi mahasiswa kalian dituntut juga nih ternyata harus kreatif. Di samping benefitnya besar, tapi kalian juga effortnya, usahanya juga harus ya. Oke, itu sudah jelas pasti. Kemarin kebetulan ada dari mahasiswa mesin, jurusan mesin buat bisnis Bu. Buat bisnis. Kemarin sempat ada beberapa orang yang konsul, tapi yang saya ingat dua proposal ini sangat unik. Yang satunya ini buat alat otomatis untuk makan ikan. Mesin ya Bu? Dari kalau nggak salah dia memanfaatkan galon bekas. Nah, pas dikonsulkan ke saya bilang ini bagus sekali kan idenya. Tinggal dibuatkan aja nama brandnya sama logonya. Betul. Dan setelah itu direvisi dan mereka buatkan brand dan logonya. Insya Allah itu akan jadi judul berikutnya ya Bu, kalau untuk iya, mudah-mudahan nanti anaknya bisa ikut juga. Siap. Oke. Untuk mahasiswa yang dimaksud, semoga kamu komitmen ya, dilihat dosen kamu udah semangat, bahkan masih diinget tuh idenya. Berarti kelihatan sekali ya. Bisa juga sama dosen lain kalau mau dosen pembimbingnya. Ini baru satu loh dosen yang dibahas. Kita masih punya banyak dosen-dosen lain ya yang akan membahas itu. Mahasiswanya nih Bu, aduh saya pengen balik lagi. Pokoknya dosen-dosen di Unsura semua terbuka. Jadi pengen balik jadi mahasiswa lagi nih Bu. Oke. Ini kan tadi udah Lulur. Terus ini apa ya Bu? Dry shampoo. Iya, ini salah satu bimbingan saya, dry shampoo. Jadi tanpa bilas. Disemprotkan langsung aja ya. Berarti kayak misal ya aku telat bangun. Iya. Telat bangun terus aduh udah mau mulai nih jam mata kuliahnya. Gini aja. Iya, tinggal disemprot aja. Shampoo. Dry shampoo. Shit gitu kan Bu. Iya. Pakai jilbab udah. Kalau yang pakai jilbab, kalau yang enggak gini aja, semprot kiri, semprot kanan, terus sisiran. Boleh. Ini mahasiswa Bu yang buat di bawah bimbingan Ibu. Iya. Dan idenya pure ya Bu. Mereka memanfaatkan sagu. Dari bahan lokal Sulawesi Tenggara. Keren banget. Dari sagu. Itu sagu lokal ya Bu, memang sih terkenal Sulawesi Tenggara, Indonesia Timur makan sagu ya. Meskipun pengolahannya beda-beda, sagu tuh enak loh Bu dimakan. Ini jadi sampo. Terus ada dari daun jarak. Ini daun jarak. Ternyata daun jarak. Kebetulan yang buat ini dari jurusan kimia. Jadi mereka ngekstraknya dari daun jarak ya. Jadi formulasinya tuh benar-benar kimia banget ya Bu, diperhitungkan nih bahwa sagu nih ada komposisi apa yang bisa menyerap minyak dia. Itu ya berguna. Iya Bu, cocok dry shampoo kan. Iya. Jadi ini bikin rambut kamu tuh awet seharian guys. Oke, terus ada karena ini mungkin dari jurusan kimia, jadi paham nih bahan herbal atau bahan-bahan lokal pangan di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan jadi produk-produk seperti ini. Betul sekali. Aduh,
kita banyak loh Sulawesi Tenggara sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya ada, terus pembimbingnya juga ada. Kampusnya apalagi sudah mendukung. Kampusnya lebih sangat mendukung. Betul. Kementerian dari pusat juga mendukung ya, Bu. Aduh, ayolah, jangan rebahan terus. Lihat ini. Terus ini tadi udah ulur, sampo. Ini lucu nih, Bu. Lilin ya? Itu lilin aromaterapi. Oh, lilin. Tapi warna-warni nih, Bu. Beda-beda warnanya. Iya, beda-beda warnanya. Aromanya. Jadi ada yang dari yang aroma kopi, aroma mawar, sama satunya ada lagi sih yang lavender, cuma nggak ke bawah. Oh, oke. Dan mereka memanfaatkan minyak bekas. Oh, minyak jelantah ya? Minyak jelantah, betul sekali. Daripada terbuang percuma, mereka manfaatkan jadi lilin aromaterapi gitu. Ini keluarannya P2MW kan, Bu? Keluarannya P2MW. Tapi kalau saya lihat dalam pengolahannya kayak ini minyak jelantah, terus aromaterapi pasti menggunakan bahan-bahan lokal juga kan, Bu? Iya. Bisa banyak luas sih, Bu, kerjasamanya. Jadi kayak mahasiswa tuh kayak untuk program ini P2MW produk ini dia bisa buka lagi misalnya salah satu tempat khusus atau unit khusus untuk penerimaan minyak bekas ini. Jadi tidak dibuang percuma gitu. Kan loh, sekarang tidak Unsultra sudah ada bank sampahnya. Iya. Bisa nih, Bu, ditambahkan salah satu apa ya, kalau di butik itu apa ya, produk unggulan ya. Nah, ini di bank sampah produk unggulannya minyak jelantah. Kenapa produk unggulan? Karena bisa diolah bisa diolah jadi produk ini. Nilai jual tinggi. Iya, Bu, betul. Nilai jual tinggi. Karena ini bisa dipakai di hotel juga. Tapi restoran, kafe-kafe. Tapi kalau untuk mahasiswa ya, Bu, apalagi kayak saya nih enaknya dipakai untuk sambil belajar sambil begadang ya, ngerjain tugas. Itu ini menarik sekali. Oh, berarti ini program-program dari luaran dari produk-produk P2MW. Berarti ini semua lolos. Kalau sampai jadi produk ini lolos ya, Bu, pendanaan ya, Bu? Betul sekali. Oke, keren sekali. Semoga tahun depan lebih banyak ya yang di meja ini, bukan cuman produk ini aja. Oke, tadi udah tuh PKM, P2MW. Nah, sekarang, Bu, yang apa ya kalau saya bilang lagi gong banget sih ini, PPK Ormawa. Kenapa saya bilang gong? Karena temen saya, Bu, yang ke Bali. Dan aduh, saya iri banget Firmansyah kan, Bu. Iya. Itu boleh dong, Bu, diceritain PPK Ormawa. Jadi PPK Ormawa ini kan program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Nah, jadi alhamdulillah di 2024 kemarin Unsultra lolos 2 judul pendanaan, tapi yang lolos ke tahap penghargaan itu satu, yang sampai ya, Bu, penghargaan dari Mapala. Alhamdulillah sampai tahap penghargaan. Pantes, temen. Oh, ini Mapala ya? Mapala, Ormawanya Mapala. Betul. Oke. Jadi kalau misal tadi nih PKM anak-anak research ya, anak-anak penelitian, terus P2MW anak-anak jiwa bisnis. Ini anak-anak organisasi yang rapat kuliah ternyata bisa sampai ke penghargaan di tahun 2024 kemarin dan di Sulawesi Tenggara mewakili karena kebetulan judul yang lolos dari perguruan tinggi di Sultra itu cuma satu yang lolos sampai ke tahap penghargaan, yaitu Unsultra. Itu Sulawesi Tenggara yang sampai ke Bali. Tahap penghargaan nih, dapat penghargaan satu-satunya ya, Bu. Kampus yang dapat penghargaan di tahun itu ke Bali nih. Dan sangat beruntung sekali diselenggarakan di Bali. Iya ya, Bu. Ibu belum pernah ke Bali ya, Bu? Maksudnya jadi udah. Berarti mahasiswanya. Betul. Jadi banyak cerita menarik dari mereka yang alhamdulillah, Bu, kayak berkat ini kita bisa naik pesawat. Kayak karena ada yang pertama kali naik pesawat kan. Cuman baru pertama kali ke Bali, tapi baru pertama kali naik pesawat. Betul sekali. Privilege banget nggak sih ini mahasiswanya Ormawa? Berarti Ormawanya tuh mereka Ormawa yang dari Unsultra ini Mapala. Terus kegiatannya yang gongnya tuh sampai ke Bali. Tapi kita belum tahu nih, Bu, apa sih yang bikin mereka sampai ke Bali? Kalau programnya itu ini apakah pembinaan atau pengabdian atau seperti apa? Mungkin boleh jelasin. PPK Ormawa ini lebih ke pengabdian masyarakat. Dan temanya itu banyak, luas. Nah, kemarin itu yang lolos 2 judul di Unsultra, yang satu organisasi itu ngambil desa maritim. Desa maritim. Nah, untuk yang Mapala sendiri mereka ngambil desa wisata. Oh iya, betul. Kalau maritim lebih ke area bawah lautnya ya, Bu? Iya, dengan pemanfaatan. Betul, Bu, pemanfaatan pesisir. Sama hasil laut. Wah, luas ya ternyata. Luas sekali.
kalau misal tadi PKM tuh lebih fokus ke produk, ada luaran, tapi PPK Ormawa nih lebih ke kayak pengabdian ya, pengabdian. Jasa ya tadi. Jadi masyarakatnya harus bisa gitu. Berarti kayak kita buat kegiatan nih, terus kita sebagai mahasiswa atau akademisi punya konsep, punya ide, punya ilmunya, kita terjun ke lokasi-lokasi yang menurut kita punya potensi apa yang bisa dikembangkan. Kayak tadi Desa Maritim itu hasil pesisirnya ya Bu, atau hasil lautnya. Kemarin itu setahu saya mereka buat produk juga. Oh, buat produk. Ada juga produknya ada. Jadi kayak pembuatan apa ya kemarin, kerupuk dari udang kalau nggak salah. Oh iya. Itu Bu, itu kalau makan nggak ada kerupuk ada yang bisa makan. Jadi mereka ini memberdayakan masyarakat di sana agar bisa mandiri secara ekonomi. Betul Bu. Dan produk di sana tuh produk pangannya, produk lokalnya juga bisa dimanfaatkan Bu. Bukan cuma sekedar udang di pasar saja terus jadi udang goreng, tapi bisa jadi kerupuk. Gongnya apa deh? Yang desa, bukan yang Desa Maritim itu, mereka dari organisasi pertambangan. Jauh kan? Organisasi pertambangan. Iya. Terus jadi main di laut. Desa Maritim nih Bu. Terus ngambil produk, jadi kerupuk udang. Semua jurusan bisa mengikuti program ini. Gitu. Berarti tidak terpaku di jurusan kamu apa, ilmu kamu apa, tapi lebih luas lagi. Kamu punya minat apa, kamu punya bakat apa, background apa, ayo kembangin. Aduh, privilege banget. Itu kalau yang Desa Maritim. Oke. Kalau Desa Pariwisata? Iya, Mapala. Sebenarnya kemarin Mapala waktu pertama kali konsul ke saya itu mereka mau ngambil tema desa rumah sampah digital. Oh, rumah sampah. Jadi digital tapi ya. Digital tapi jadi mereka minta saran gimana Bu jadinya. Terus saya tanya, emang di sana sudah ada rumah sampahnya belum? Katanya belum ya, jadi agak susah. Terus karena saya sering melihat mereka kayak panjat tebing, terus ada goanya juga di sana. Dia bilang kenapa tidak ngambil desa wisata? Kita bisa kembangkan jadi wisata outdoor minat khusus. Panjat tebing tuh. Iya, karena belum ada kan? Betul. Dan nyambung juga nggak sih Bu sama Mapala ya? Mahasiswa pencinta alam. Oke. Apa ya? Menarik sekali nih Bu. Yang tadinya idenya tuh untuk tadi rumah sampah digital itu ide yang luar biasa sekali Bu. Tapi mungkin kita melihat potensi juga ya Bu di sana dan waktu pasti ada pertimbangan, persyaratan juga. Melihat nih potensi mana yang memang masih bisa dikembangkan secara cepat dan sudah lebih mampu lah dimanfaatkan saat itu juga. Itu panjat tebingnya Bu. Dan memang menarik Bu. Betul. Kalau untuk Kendari panjat tebing di Sawapudo. Sawapudo ini enggak terlalu jauh ya Bu dari kota Kendari? Sejam. Sejam. Dia berada di Kabupaten Konawe. Lumayan Bu. Itu masih bisa tuh Bu pulang balik. Enggak mesti harus nginep. Jadi berkembang ya. Sebagus apa sih Bu nih desa wisatanya sampai bisa gong di Bali dan mendapat penghargaan. Pasti dari mahasiswanya juga mungkin kontribusinya nih Bu dari mahasiswa atau Unsultra konsep mereka untuk menjadikan Sawapudo ini sebagai desa wisata dan diikutkan di PPK Ormawa. Atau mungkin boleh Bu jelaskan sedikit. Kemarin bantuan dari PPK sendiri, mereka program kerjanya yang pertama pembuatan gerbang selamat datang di desa wisatanya. Terus pembelian alat safety. Alat safety. Terus pembentukan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Waduh, itu gongnya sih Bu. Itu karena bukan cuma mahasiswanya aja nih yang bisa bergabung, halayak umum juga bisa. Oke. Dan pelatihan untuk masyarakat di sana untuk bisa mengelola wisata tersebut. Oh iya Bu, betul. Jadi mereka lebih mandiri ya masyarakat sana. Memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka. Iya, betul. Dan siapa sangka sih yang awalnya tebingnya tuh cuma jadi sekedar tebing aja, tapi ini dimanfaatkan jadi wisatawan. Salah satu tempat wisata intinya ya. Itu tempat wisata. Oke. Dan saya ada sedikit Bu dokumentasi yang saya dapat. Tentu saya jadi host ini research juga ya. Oke. Ini ada pengguntingan pita. Iya. Berarti di launching ya Bu desa wisata. Di launching sendiri oleh Rektor Unsultra. Jadi pembuatan desa wisata di sana itu untuk dari PPK Ormawa sendiri itu sangat berpengaruh
ke sana. Jadi karena baru pertama kali. Oh, mereka merasakan manfaat itu ya, masyarakat sana. Iya, betul. Akhirnya di launching lah di sana. Terus tadi sempat ada fasilitas alat juga. Terus ada buat ada pemateri juga nggak sih, Bu? Iya. Karena ada nih fotonya nih, Bu. Desa launching Sawapudo, ada Paprofnya di sini, ada Ibu juga di sini, pematerinya juga. Berarti ada ya, Bu, sesi sharingnya juga. Ada sharing-sharingnya. Yang mendukung masyarakat sana tuh bisa mandiri mengembangkan wisata mereka. Apalagi sekarang sudah statusnya jadi desa wisata. Desa wisata, betul sekali. Tapi untuk pembuatan desa wisata sendiri itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan kan. Iya, Bu, betul. Jadi memang harus ada prosesnya, dan memang kemarin Unsultra dan Desa Sawapudo itu sudah menjalin MOU. Oh, ada MOU. Iya, jadi keberlanjutan. Oh, betul. Berarti memang dari sebenarnya kalau mau dibilang program PPK Ormawa ini cepat ya, mungkin cuma 1 bulan. Enggak. Dibukanya. Dibuka untuk maksudnya penerimaannya, pendaftarannya. Iya, sebulan. Tapi dari Unsultra sendiri atau dari Mapala sendiri sudah ada memang kegiatan kontribusi memang atau kayak kontribusi memang di Desa Sawapudo. Nah, sebelumnya Mapala ini memang katanya di Desa Sawapudo ini binaan sudah lama, tapi mereka cuma kayak datang panjat tebing, selesai. Okay. Dan di momen PPK Ormawa inilah dikembangkan potensi tersebut. Oke, sampai ada MOU. Terus jadilah dari awalnya cuma Desa Sawapudo menjadi Desa Wisata Sawapudo dan jadi Desa Binaan Unsultra. Oh, dan jadi Desa Binaan Unsultra. Iya. Ayo adik-adik Sawapudo yang ingin kalian di sana udah ada basic nih untuk mengembangkan wisata kalian, dan saya dengar ya, Bu, kisi-kisi Unsultra juga akan membuka jurusan pariwisata. Berkat PPK Ormawa sendiri. Ini alurnya. Karena kemarin kan jadi karena ambil tema wisata, kita banyak menjalin hubungan mulai dari organisasi yang bergerak di pariwisata dan dinas-dinas pariwisata. Oke. Berarti kalau saya tarik benang merahnya, bisa dibilang Unsultra ini pandai melihat potensi ya, Bu. Ini wisata nih, bagus nih, perlu dikembangkan. Banyak jaringnya bermanfaat, berimpact, terus bisa MOU kemana-mana. Kenapa nggak dibuat ada jurusannya? Ada nih wadah. Jadi untuk desa-desa lain pasti terbuka juga. Masing-masing desa pasti punya potensi juga ke wisata. Nah, mahasiswa-mahasiswa atau adik-adik siswa boleh sini belajar dong di Unsultra. Iya. Ketemu dengan masuk di jurusan pariwisata. Okay. Sementara pengurusan. Sementara pengurusan. Bisa lah disiapkan untuk SMA, siswa-siswa SMA yang masih kelas 1. Yang kelas 1, kelas 2, insya Allah kelas 3 kalian lulus, insya Allah sudah bisa masuk ya gitu, Bu. Bu Salsa sangat terbuka untuk membimbing. Wisata tuh enak ya, Bu, meskipun kita jurusan kimia, tapi mau dong wisata-wisata yang kayak gitu. Jauh dari basic ilmu. Jauh dari basic ilmu tapi dekat dengan hobi. Silahkan. Ayo. Terus saya dapat ini juga, Bu, foto dengan mantan menteri pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Ini pegang baju loh, Bu. Desa Wisata Sawapudo. Oh, pegang baju Desa Wisata Sawapudo. Iya, nampak banget, Bu, dukungan beliau. Iya, beliau Pak Sandiaga Uno sangat mendukung. Pokoknya di desa-desa wisata yang baru mau mulai pasti beliau sangat mendukung ya. Iya. Dan kebetulan ini dinotis loh, guys, Desa Sawapudo dinotis sama Bapak Sandiaga. Karena kebetulan kemarin beliau sempat datang ke Kendari. Sempat ya. Sharing-sharing juga. Oke. Berarti sangat berpotensi, Bu. Aduh, beruntung banget mahasiswa yang ikut di sini. Kalian aku jadi iri. Oke, terus saya ada juga dokumentasi nih, Bu. Dapat dokumentasi yang mahasiswa pakai baju Muna. Ini yang udah di Bali ya, Bu? Ini yang udah di Bali. Pas penghargaannya itu pembukaan. Jadi setiap kontingen itu harus memakai baju adat, dan kebetulan kami memilih baju adat Muna. Untuk pembukaannya sangat meriah dan sangat mengesankan. Waduh. Karena sangat bangga kan. Iya sih pasti. Bendera Unsultra dikibarkan di panggung yang semegah itu. Betul, Bu. Iya. Salah satu perwakilan di Sultra. Satu-satunya ya, Bu? Satu-satunya perguruan tinggi di Sultra untuk
Ini yang bangganya ya Bu, yang perutnya double. Unsultra pasti bangga. Terus orang tua mereka juga pasti bangga. Sangat bangga. Sulawesi Tenggara juga pasti bangga. Khususnya yang baju adat yang dibawakan. Aduh, bangga sekali ya di momen yang semegah itu. Putra-putri terbaik kita dengan ide terus memanfaatkan potensi yang ada. Bisa loh berprestasi ini. Ayo guys, kawan-kawan, manfaatkan privilege ini. Terus ini ya Bu, foto saat memegang kayak piagam penghargaannya ya. Alhamdulillah terbaik. Juga kami dapat penghargaan terbaik 4 se-Indonesia dengan kategori tim keberlanjutan tingkat tinggi. Berarti sangat didukung Bu. Keberlanjutan berarti diharapkan selalu ada dan berkembang. Dan alhamdulillahnya Unsultra mendukung juga. Oke, iya Bu. Insya Allah mendukung terus. Dan semoga ini tidak berhenti di panjat tebingnya aja ya Bu. Iya, kemarin alhamdulillah juga Unsultra sudah memberikan kelompok KKN di Desa Sawapudo pertama kalinya. Sebagai tahapan keberlanjutan tersebut. Betul. Aduh, bangga sekali nih. Baju adat Munanya ada, bendera Unsultranya ada, bendera Mapalanya juga ada. Aduh, luar biasa ya guys. Kalau kalian lihat ini luar biasa kan, hebat. Kalian dapat jempol. Bersaing dengan seluruh PT swasta maupun negeri se-Indonesia. Waduh. Keren banget kalian. Bersaing terus menjadi perwakilan satu-satunya di provinsi. Iya, di provinsi. Semoga ada lagi ya Bu, penerus-penerus seperti ini. Iya, mudah-mudahan ya. Betul, yang mungkin idenya bukan cuma desa wisata, dengan ide-ide yang lain. Muncullah orang baru seperti ini. Jadi mungkin yang stigmanya Mapala itu anak yang sering menjelajah, ternyata bisa membanggakan kampus. Sangat Bu, ini mereka membanggakan dengan potensi mereka sendiri. Aduh. Jadi idaman baru nggak sih Bu Unsultra? Oke. Ini foto-fotonya keren sekali. Tadi dokumentasinya sudah ada, produknya juga sudah ada. Kayaknya nggak lebih afdol kalau kita putarin videonya. Saya dapat cuplikan terkait videonya. Mungkin bisa ya Bu kita tampilkan di layar. Untuk videonya sedikit. Nah ini nih, silahkan disaksikan. Videonya ini ya Bu sangat tergambarkan ya bahwa potensi panjat tebingnya itu dimanfaatkan. Sampai saya lihat tadi Bu kayaknya yang pakai alat safety itu Pak Prof kita ya Bu. Bukan. Pak Dekan. Pak Dekan. Wakil Dekan Pertanian. Wakil Dekan Pertanian. Pak Laude. Dia nyoba. Tapi saya juga tadi sempat nyoba. Waduh, kurang perhatiin nih saya tadi. Soalnya yang baju-baju expo tadi kan Bu, ada Pak Prof juga di situ. Aduh. Boleh nggak sih? Saya mau Bu, mau coba panjat tebing kayak gitu. Boleh ya. Dan ini terbuka untuk umum ya Bu? Terbuka untuk umum. Ayo teman-teman, silahkan. Teman-teman mahasiswa juga nih, ayo yuk kita main-main ke desa wisata ini yang sudah sangat membanggakan kita. Oke, itu tadi Sawapudo, terus ada dokumentasinya juga. Oke, mungkin Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman mahasiswa yang ingin yang punya ide atau punya kreativitas, atau mungkin yang nggak punya ide sama sekali nih Bu, dia nggak tahu mau kemana atau harus apa, mau datang ke Ibu atau bagaimana pandangan Ibu, atau mungkin Ibu punya kriteria nggak sih kira-kira mahasiswa seperti apa saja yang mau Ibu bimbing atau gimana? Silahkan Bu dibahas. Jadi kalau untuk kriteria itu nggak ada sih, yang penting mau aja. Yang penting kemauan tinggi, silahkan datang. Punya ide ataupun yang mungkin belum punya ide tapi mau datang aja. Iya, biasanya kan mahasiswa biasanya udah ada sih dalamnya tapi susah untuk mengeluarkan kan. Nanti kita bantu. Betul Bu. Kalau misal nih Bu, kayak mahasiswa kayak saya belum ada ide, tapi saya mau Bu pergi ke Bali naik pesawat, mau ikut program kan. Terus dapat pendanaan juga. Boleh kan Bu saya datang? Boleh. Oke.
Silakan boleh. Semua apalagi Unsultra itu sangat mendukung mahasiswanya, sangat mengapresiasi. Oh iya betul, betul. Maupun mahasiswa maupun dosen. Itu sangat diapresiasi oleh pihak kampus. Betul. Jadi udah ada wadahnya nih. Udah ada wadahnya. Ayo silahkan kalian yang penting mau. Saya selalu bilang seperti yang penting mau. Dan saya sudah buktikan sendiri ya, Bu Salsa nih sangat dosen gengsi banget. Jadi ayo kalian. Yang penting tetap beretika tentunya. Iya, jadi kalau selama ini bimbingan saya, mereka tuh tahu kapan waktunya kita bercanda. Oh iya betul. Kapan waktunya memang serius kan. Iya. Betul. Oke. Dan dari bercandanya kita ini, dari seriusnya kita ini bisa loh ternyata membanggakan gitu. Lagi-lagi saya bilang ya untuk teman-teman mahasiswa bahwa kita tuh tidak hanya sekedar di kelas belajar mata kuliah persentase, tapi kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita. Minat untuk berbisnis silahkan. Produk apa yang kamu mau, produk apa yang kamu suka, terus kembangkan idenya, dibiayai juga. Terus tadi yang anak-anak organisasi itu baru Mapala, tapi banyak kan organisasi lain seperti tadi organisasi pertambangan. Saya baru dengar organisasi pertambangan itu. Oke, semoga ada lagi ya organisasi-organisasi lain, ormawa lain di Unsultra ini yang ingin berkreativitas, ingin mengembangkan, ayo kolaborasi sama dosen-dosennya, kolaborasi sama teman-temannya dari fakultas lain, dari teman-teman prodi apapun. Iya betul sekali. Oke. Itu dari saya ya Bu, karena saya greget nih sama mahasiswa yang sudah punya privilege seperti ini, apalagi Unsultra mendukung. Kalau dari Ibu mungkin ada nggak sih Bu, mungkin sedikit motivasi, sedikit semangat untuk teman-teman mahasiswa juga yang ingin mendapatkan kesempatan seperti itu. Tadi kan untuk yang mau bimbingan nih sama Ibu buka banget. Kalau ini yang ingin punya kesempatan yang bukan cuma, siapa tahu yang nonton bukan cuma dari Unsultra, siapa tahu dari mahasiswa universitas lain juga menonton. Silahkan Bu. Iya, jadi kembangkanlah inovasi kalian, ide-ide kreatif kalian. Nah, itu tidak ada judgement kalau di kampus. Iya, kembangkan saja, salurkan. Tapi tetap dikonsulkan. Oh iya, betul. Tetap dibimbing gitu kan, betul. Sharing kan Bu. Betul sekali, apalagi semua dosen di Unsultra maupun dosen di Unsultra itu sangat terbuka sekali, sangat mendukung apapun, mulai dari transportasinya, mulai dari punya ya fasilitasnya itu semua mendukung. Tinggal gimana aja nih, namanya juga kita ingin berproses, ingin dapat prestasi, pasti ada namanya Bu, semangat aja tuh naik turun, apalagi usahanya, prosesnya, jadi semangatnya harus harus selalu standby ya. Itu harus kita usahakan, karena meskipun kita lihat mereka naik pesawat pergi ke Bali terus dapat sampai di notis ya sama bapak mantan menteri pariwisata, tapi kita pasti tahu kalau mereka tuh ada usaha yang keringat, waktu, tenaga, itu pasti ada guys, pasti ada mereka lalui, dan kita harus punya mental berani berjuang, berusaha, sehingga dapatlah kebanggaan seperti ini. Betul sekali. Betul. Keren Bu, luar biasa. Dan Ibu membimbing mahasiswa Ibu melewati tahap-tahap proses itu hingga sampai ke tahap tertinggi nih Bu, penghargaan. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga ada ya berikutnya mahasiswa yang seperti itu lagi. Dan ini kayaknya sudah mau terbuka. Udah mau terbuka lagi. Sekitar awal bulan 3. Nggak lama lagi Bu, ini siapkan ide-ide kalian. Betul, nggak lama lagi. Ayo teman-teman, silahkan pikirkan, direnungi, bangun semangat kalian, tunggu apa lagi. Dan sedikit mungkin di highlight kembali ya Bu, bahwa Unsultra akan membuka tadi jurusan pariwisata. Teman-teman yang memiliki minat boleh masuk ke sini, insyaallah ya Bu, semoga dimudahkan dan berjalan lancar. Jurusan itu segera hadir di universitas tercinta kita. Oke, Ibu, ini banyak loh pembahasan tadi, lengkap dengan fotonya, terus ada videonya, ada produknya. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir Bu, semoga pertemuan selanjutnya lebih banyak produk di sini, dan lebih banyak cerita-cerita menarik dari Ibu. Tentu saja saya menunggu itu Bu. Dan saya juga Bu, sebagai mahasiswa, sebagai keluarga Unsultra, mengucapkan terima kasih juga Bu sudah membimbing mahasiswanya, terus mau juga Bu sampai mengikuti kegiatan ini dan mendapat penghargaan. Semoga tidak berhenti di sini ya Bu, dan bermanfaat juga bagi Ibu.
Betul. Oke, baik teman-teman. Sudah kita nggak terasa nih udah sampai di ujung-ujung sharing kita pada hari ini. Kita sudah banyak lumayan tadi bahas ya, ada PKM, ada P2MW dan PPK Ormawa. Kalau ingin lebih tahu jelasnya terkait mekanismenya, pendaftarannya, peraturannya, atau sekedar pendaftarannya aja nih, kapan di bulan-bulan berapa, silahkan langsung dikonsulkan ke Bu Salsa atau ke dosen fakultas masing-masing. Iya, karena pasti itu ada kan informasinya, ada Bu. informasi. Oke, karena ini sudah berjalan, tentu saja sudah ada alurnya. Iya. Insya Allah silahkan teman-teman. Ayo, tunggu apa lagi? Aduh, aku udah nggak bisa bahas banyak lagi. Pasti inovasi dari semua mahasiswa. Inovasi, tinggal kalian aja. Iya, jangan takut untuk mengeluarkan. Iya, betul tuh. Dosennya udah bilang jangan takut, tinggal mahasiswanya nih udah dipanggil, terus mau dibimbing juga. Aduh, keterlaluan sih kalau nggak mau. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir, sudah mau berbagi pada sharing kita kali ini. Semoga memberikan manfaat, dan kita sapa ya Bu untuk teman-teman di teman-teman yang sedang nonton Cipras Cerita Inspirasi Sulawesi Tenggara kayak gini ya Bu. Kita gini. Gini ya. Oke, sama-sama ya kita ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa lagi di Cipras Cerita Inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Dadah.